bulan ini, bulan Mei dan bulan Juni, tema kita adalah anointing and the power of the Holy Spirit. Bicara soal anointing, urapan dan kuasa dari Roh Kudus. Saudara, banyak orang di gereja-gereja di gereja modern hari-hari ini lebih mengutamakan model gereja daripada pattern dari Tuhan di dalam membangun pribadi-pribadi di gereja. Kemarin ketika saya sempat ngobrol-ngobrol dengan salah seorang pendeta di Sydney, kita ada makan malam bersama, saya berbicara, saya katakan bahwa ada isu-isu penting di dalam gereja di hari-hari terakhir ini, adalah salah satunya adalah gereja seringkali melupakan bagaimana kita harus membangun orang-orang di dalam spiritual life mereka. Kadang-kadang yang ada adalah bagaimana kita membuat model gereja yang berhasil, tapi lupa membangun pattern dalam diri seseorang. Ini penting sekali, saudara. Jadi, Bapak Ibu, saya berharap kita belajar, saudara, dalam anointing and the power of the Holy Spirit. Ini sangat penting. Ya, gereja modern juga banyak yang mulai meninggalkan yang namanya power of the Holy Spirit. Saya berdoa untuk kembali lagi kepada gereja mula-mula, betapa pentingnya anointing, betapa pentingnya the power of the Holy Spirit. Kalau Anda baca dalam perjanjian lama, penuh dengan kisah tentang pengurapan, betul? It's a lot of things about anointing, kalau Anda baca di dalam perjanjian lama. Bahkan dalam Mazmur 133, Tuhan berkata bahwa urapan itu turun dari kepala Harun ke janggutnya, ke leher jubahnya, dan sampai kepada jubahnya, betul? Bahwa itu bicara soal anointing. Nah, anointing di dalam perjanjian lama, termasuk bagaimana mengurapi perabot-perabot di dalam rumah Tuhan, itu diurapi, saudara. Barang-barang diurapi. Begitu juga pengurapan tentang raja, imam, saudara, itu diurapi. Maka itu kenapa, saudara, minyak urapan dibikin begitu detail di Alkitab, bahannya, materinya dari apa aja. Kita mesti tahu, saudara, di dalam perjanjian lama, berarti apa yang ada di perjanjian lama, kalau Anda baca di Alkitab perjanjian lama, selalu adalah gambaran atau bayang-bayang dari apa yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya enak, saudara. The Old Testament is a shadow of things to come. Sesuatu adalah suatu bayangan tentang apa yang akan datang. Yang akan datang itu adalah Kristus. Jadi arahannya semua kepada Kristus. So anointing ini yang dilakukan dalam perjanjian lama sebenarnya diarahkan kepada satu pribadi yang namanya Yesus, the anointed one. Kristus, the anointed one. Yang diurapi itu, saudara. Nah, itulah sebabnya kenapa, saudara, kita belajar betapa pentingnya pengurapan. Nah, mari kita lihat di dalam slide saya coba menjelaskan kepada saudara karena tema khotbah hari ini adalah breakthrough anointing. Urapan terobosan. Bagaimana urapan dalam diri saudara bisa menerobos? Coba bilang menerobos. Yang saya maksud menerobos bukan menerobos rambu-rambu lalu lintas. Bukan itu, saudara. Itu terobosan yang lain. Bukan menerobos aturan-aturan yang ada Anda terobos. Bukan itu, saudara. Tapi terobosan di mana Anda merasa sudah kecepit, Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda sudah bingung bagaimana menyelesaikan persoalan saudara, dan you need this breakthrough anointing. Karena breakthrough anointing tidak bisa Anda hasilkan dengan caramu sendiri. It's all about Jesus and the Holy Spirit. Di sini dikatakan di dalam konteks perjanjian baru, saudara, urapan bukan perasaan, bukan ide, bukan manifestasi. Saudara, dengar baik-baik, saudara, urapan itu bukan yang goyang-goyang gini. Urapan itu bukan yang getar-getar gini. Saudara, itu adalah sebuah akibat, tapi bukan itu yang namanya anointing. Anointing itu bukan sensasi. Saya bulu kuduk, saya berdiri. Ini yang namanya, saudara, goosebump saya ada. Bukan itu. Anointing bukan seperti itu, saudara. Saudara, kalau Anda merasa seperti ini, menurut saya, Anda sudah terbawa dengan cara-cara yang salah. Bahwa anointing is not about that. Anda bisa tetap diurapi Tuhan dengan dahsyat tanpa harus gini-gini. Tanpa harus ada goosebump. Tanpa Anda merasa, saya merasa nih ada sesuatu. Saya merasa di tempat ini dingin. Ya emang udah dingin, saudara. Ngerti gak sih, saudara? Jangan bilang, ini saya merasa dingin. Maksud lo apa? Ya AC-nya. Saudara, ada orang merasa ini merasa dingin nih. Saudara, ada di sini panas. Saudara, jangan dingin, panas. Anda bukan termometer. Come on. Betul gak, saudara? Kecuali Anda termometer, Anda bisa tahu panas dingin, saudara. No. Anointing is not about that. It's not about perasaan-perasaan Anda. Bahaya sekali, kenapa? Karena kita terbawa dengan pengertian-pengertian spiritisme yang ada di negeri ini. Urapan adalah bukan perasaan, bukan ide, bukan manifestasi.
Tetapi Holy Spirit, Roh Kudus yang bekerja di dalam saudara. Coba bilang di dalam saya. Roh Kudus yang bekerja di dalam saya dan melalui kita, lalu menyatakan dirinya melalui manifestasi kuasa dan pengaruh. So the Holy Spirit is inside you already. Ketika Holy Spirit turun di dalam Pentakosta, tinggal dalam diri saudara, dan dia mau bekerja melalui saudara. Jadi saudara juga harus bekerja sama dengan Holy Spirit. Sehingga when the Holy Ghost, the Holy Spirit inside you, Roh Kudus ada dalam diri saudara, dia mau bekerja melalui saudara. Baik dengan perkataan, baik dengan tanganmu, baik dengan perbuatanmu, dan everything you do is the Holy Spirit going through you. Lewat hidup saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, urapan itu penting. Kita tidak bisa cuma datang ke gereja melayani Tuhan. Orang bisa melayani Tuhan. Siapapun saudara, selama Anda punya nafas, selama Anda punya keterampilan, selama Anda punya kecerdasan, selama Anda punya sahabat, Anda bisa melayani Tuhan. Kuncinya bukan di situ. Anda bisa melayani Tuhan dengan keterampilanmu, Anda bisa melayani Tuhan dengan kepengalamanmu, Anda bisa melayani Tuhan dengan uangmu, Anda bisa melayani Tuhan dengan sahabatmu, Anda bisa melayani Tuhan dengan networkmu. It's okay, saya mau katakan. But my question is, pertanyaan saya adalah, apakah anointing ada dalam hidup saudara? Flow lewat hidup saudara. Karena yang membedakan saudara is the ministry, pelayanan saudara, when the anointing flow in your ministry. Ketika urapan mengalir lewat pelayanan saudara. Entah perkataan saudara, entah khotbah saudara, entah nasihat saudara, entah tumpang tangan saudara, doa saudara. That anointing open heaven. Membuka surga buat saudara. Katakan amin. Nah itulah sebabnya mengapa saudara, kita lihat lagi slide berikutnya. Urapan itu bisa membuat pelayanan saudara, karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri saudara berfungsi secara mudah dan membawa dampak positif. So when the anointing inside you, saya percaya semua orang ada di dalam Holy Spirit di dalam diri dia. Dalam diri masing-masing, betul? Nanti di akhir khotbah saya mau berdoa buat saudara untuk reactivate, untuk mengaktifasi kembali the Holy Spirit inside. Kadang-kadang kita tidak membiarkan atau membuat Roh Kudus yang di dalam ini tidak bekerja maksimal. Karena kita lebih percaya sama dunia ini. Alkitab berkata bahwa roh yang ada dalam dirimu, dalam diri saya lebih besar daripada dunia ini. Pernah baca ayat itu? Apa artinya ayat itu? Konsekuensinya arti ayat itu apa? Bahwa dunia bukan jawabannya. Dunia tidak bisa menyelesaikan saudara. Yang bisa menyelesaikan persoalan saudara dan masa depan saudara adalah dia atau spirit yang ada dalam diri saudara. Karena ini lebih besar dari dunia. Berarti salah dong kalau kita cari jawaban dari dunia ini. Salah dong kalau kita tidak mencari jawaban di dalam ini. Betul atau tidak? Nah persoalannya adalah kita tidak pernah sadari, tidak pernah tahu. The answer is already inside us. Jawaban sudah ada dalam diri kita. The future is already inside us. Masa depan sudah ada di dalam diri kita. Kita sering gak pernah tahu itu. Karena kita lebih percaya dunia memberi masa depan buat kita. Halo? That's the problem of banyak orang Kristen. Makanya kenapa breakthrough anointing tidak bekerja dalam hidup mereka. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk bisa menemukan jawaban inside you. Halo? Amin. Perempuan Samaria mencoba menggali sumur yang ada di luar, sementara Yesus mau membangun sumur di dalam diri perempuan ini. Dan saya percaya saudara, setiap saudara yang hadir pada hari ini, Anda ada Holy Spirit di dalamnya. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau membuat saudara jadi mudah. Kalau Anda melayani dengan kekuatanmu, Anda capek. Anda melayani dengan kekuatanmu, Anda stres. Anda gampang tersinggung, Anda gampang marah, Anda gampang sakit hati. Why? Because you are not ministering in the Spirit of God, in the anointing of God. Karena ketika engkau melayani dengan pengurapan, pelayanan itu jadi mudah. Halo? Betul. Saudara kalau lagi di airport ya, ada dua, kalau airport Jakarta juga kan cukup panjang. Di Bandara Soekarno ya, yang Terminal 3. Itu ada dua jalan, Anda bisa jalan kaki biasa, atau Anda lewat eskalator tapi yang tidur gitu. Apa tuh namanya? Ya itulah saya nggak tahu namanya. Iya kan? Gitu. Kalau eskalator yang begini kan. Oke. Saudara kalau Anda jalan di ban berjalan ini lebih cepat kan? Dan Anda nggak perlu ada ekstra energi.
Saya sangat percaya when the Holy Spirit move inside you, bekerja, maka Anda bukan lagi Anda yang bekerja, tapi Holy Spirit. Tapi hasilnya maksimal. Anda akan bilang, wow, kok saya bisa lakukan itu? It's not because of you. Not because of my strength, bukan kekuatanku, bukan kemampuanku, tapi roh Tuhan yang bekerja. Amin. Saudara yang dikasihi, itulah sebabnya kenapa pekerjaan saudara di dalam pekerjaan Anda di kantor, bisnis, akan lebih mudah Anda kerjakan tanpa pergumulan yang berarti. Bukan berarti Anda nggak bergumul, tapi tanpa pergumulan yang berarti. Anda nggak perlu susah payah, karena Alkitab berkata, jangan hendaknya Tuhan yang memberikan kita kekayaan, susah payah tidak menambahinya. Betul? Oleh karena itu saudara, Anda perlu urapan. Di sekolah Anda perlu urapan. Serius, Anda perlu urapan. Because with that anointing, membuat Anda lebih gampang ngerti waktu dosen atau guru ngajar saudara. Dalam momen-momen tertentu, kita ini rada kayak, apa ya? Saya nggak bilang bebel gitu ya. Apa ya itu? Kadang-kadang slow gitu to understand. Tapi when the Holy Spirit bekerja, Anda akan menjadi orang yang lebih smart, lebih pinter. Bukan karena Anda memang pinter banget, tapi Holy Spirit bisa mengajar saudara. Come on. Ketika Anda bekerja, Anda bukan hanya menjadi karyawan biasa, tapi karyawan yang berprestasi. Bukan karena Anda hebat, karena Holy Spirit ada dalam diri saudara. That breakthrough anointing membuat Anda breakthrough in the works. Ketika Anda bisnis, sama. Ketika Anda pelayanan, sama. Jadi nggak mungkin saudara kita melayani tanpa urapan. Halo? Doa, Anda tahu, orang yang berdoa, biasa berdoa dengan mekanisme teknologi, bukan teknologi, mekanisme biasa berdoa gitu. Sama berdoa dengan urapan gak sama loh. Orang yang berdoa dalam pengurapan, itu waktu dia berdoa, kita bisa tahu kok. Ada sesuatu yang bergetar dalam artian in the spirit. Atmosfer berubah. Betul. Itu sebabnya kalau Anda lagi bicara, Anda memberi nasihat, ketika ada anointing, orang mendengarnya tidak sama. Ketika Anda memuji Tuhan, Anda nyanyi, Anda main musik, ketika Anda anointing itu tidak sama. Kenapa saudara ketika Saul dirasuk setan, dipanggil Daud memain kecapi, setannya pergi? Kenapa? Karena ada anointing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Anda perlu tahu penting dalam pelayanan bukan cuma ngatur pelayanan, bukan strategi pelayanan. Betul nggak? Coba saya tanya sama saudara. Duit bisa menggerakkan pelayanan nggak? Duit bisa? Bisa, tapi belum tentu bisa mengubah orang. Belum tentu bisa menjamah kedalaman orang. But the Holy Spirit, the anointing itu yang bisa mengubah orang. Makanya saudara kita bisa keluarin dana besar, duit gede untuk pelayanan dan orang nggak berubah. Yang berubah kantong kita makin kosong. Ya tentu. That's why Anda butuh yang namanya urapan. Dalam slide saya berikutnya, saudara. Ini menarik, saudara. Kalimat ini saya pernah kasih waktu training leaders ya di gereja ini. Tapi ada baiknya, saudara, saya berikan kembali buat jemaat di sini. Tuhan tidak akan mempromosikan kita ke tingkat di mana kita jadi tidak kompeten lagi. Saya stop. Coba perhatikan, baca sama-sama saya. Sampai tanda seru aja ya. Bagian keduanya nggak usah baca dulu. Oke, bisa? 2, 3. Tuhan tidak akan mempromosikan kita ke tingkat di mana kita menjadi tidak kompeten lagi. Tuhan itu tidak akan menaikkan saudara higher and greater, membawa saudara naik ke atas, tapi waktu Anda naik ke atas, Anda jadi tidak kompeten. Paham gak nih? Karena di level yang baru Anda tidak mampu untuk menanganinya. Di level baru Anda nggak ngerti bagaimana menyelesaikannya. Di level yang baru Anda cuma memakai teknologi yang lama, model yang lama, cara yang lama, pengetahuan saudara. Sehingga Anda tidak kompeten, Anda tidak punya ketajaman. Nah untuk itulah supaya setiap kali Tuhan angkat saudara Anda menjadi tetap kompeten, pengurapannya yang membuat saudara kompeten. Maka itu orang Kristen dalam setiap perjalanan hidupnya, mulai dari baru sampai terus sampai hari ini dan ke depan, you need anointing. Especially terutama breakthrough anointing.
yang bisa membawa saudara dalam terobosan. Halo, amin saudara. Mau ngalamin terobosan? Oh ya, ada banyak orang hari-hari ini, karena saya melihat saudara di masa-masa terakhir ini makin hari makin sulit hidup ini. Situasinya makin kompleks, anak-anak muda berpikirannya udah makin terbuka, ya kan? Karena sosial media sudah kemana-mana gitu. Nah, Anda butuh anointing untuk bisa mematahkan semua siasat-siasat musuh. Mari kita melihat ayat pembacaan yang saya mau bawa buat saudara untuk bisa melihat apa yang Anda akan alami ketika anointing Tuhan, urapan Tuhan ada dan mengalir dalam hidup saudara. Saya berdoa supaya saudara di tahun ini higher and greater, setiap saudara, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara tidak terperangkap. Tidak terperangkap karena Anda masih mencari jawaban di luar, bukan di dalam. Anda harus pastikan bahwa your answer, your future is inside you already. Amin. Semua masa depan saudara, jawaban masa depan, jawaban atas hidup ini ada di dalam saudara. Karena Tuhan sudah tinggal di dalam diri saudara. 1 Tawari 14 ayat 8 sampai 17 saya akan bacakan buat saudara. 1 Tawari 14 ayat 8 sampai 17 saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan baik-baik ya. Ketika didengar orang Filistin. Orang Filistin dengar apa nih? Mari kita lihat. Bahwa Daud telah diurapi jadi raja atas seluruh Israel. Jadi orang Filistin, kalau sekarang ini, di zaman sekarang, peta modern, Filistin itu Palestina. Oke? Jadi orang Palestina ini, orang Filistin ini, semuanya dengar, apa yang mereka dengar? Daud sudah diurapi. Diurapi jadi apa? Jadi raja. Apa yang mereka dengar? Bahwa Daud diurapi jadi raja. Apa yang dia lakukan? Dia tidak diam-diam aja. Tapi yang mereka lakukan adalah, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi orang Filistin waktu dengar Daud diurapi jadi raja, ngapain? Keluar berapa orang? Berapa orang? Bagus. Pendeta bertanya. Saya mau tanya, ketika orang Filistin dengar Daud diurapi jadi raja, mereka keluar berapa orang? The hell break loose. The hell break loose. Saudara, neraka mengambil kesempatan untuk menyerang orang yang diurapi. Kalau Anda diurapi Tuhan, jangan heran hidupmu menjadi hidup yang di-challenge sama dunia ini. Tantangan makin banyak, persoalan makin banyak, membuat saudara nggak usah bingung. Makin tantangan banyak, persoalan banyak, setan cari saudara, setan mau tekan saudara, berarti Anda bawa sesuatu. Kalau Anda nggak bawa apa-apa, setan pasti biarin aja. Jadi kalau hidupmu dibiarin setan, jangan-jangan you nggak bawa apa-apa. Coba-coba yang ngerti lah mereka. Because you bring something from God, setan takut. Dan dia mau mencoba menghentikan langkahnya Daud untuk menjadi king of Israel. Jadi jangan heran persoalanmu makin banyak ketika Anda diurapi Tuhan. Jadi sekarang gak usah nanya lagi. Pastor, kenapa saya jadi banyak masalah? Tantangannya kok jadi makin banyak. Hidup ini membuat saya banyak kejepit. Coba bilang sebelah saudara, karena lo diurapi. Coba bilang gitu. Coba bilang saudara, karena lo diurapi. Because you are anointed. Come on. Kalau Anda nggak diurapi ngapain? Apalagi kalau Anda sepihak sama dia. Ngapain? Jadi dia menjadi sahabat, betul ya? Betul. Tapi yang menarik saudara, ketika Daud tahu hell break loose, setan semua datang, musuh datang semua. Apa yang dia lakukan? Mendengar itu, lihat Daud dengar. Ini bukan hoax. Dia dengar realitasnya. Realitasnya musuh datang sama dia. Ketika dia dengar, dia ngapain? Maju menghadapi mereka. Coba bilang maju menghadapi musuh. Ada banyak orang Kristen ketika hell break loose dalam hidup dia, ketika musuh, tantangan, persoalan datang pada dia, Daud tidak bersembunyi, maju. Tapi seringkali ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan begitu besar,
Lalu kita nggak nongol lagi di gereja. Lu kemana lu? Kayak nggak tahu aja lu, gue lagi ada masalah. Gitu. Nggak datang ke gereja. Terus, tolong dong, Bapak ngerti saya. Ini ketua home-nya nggak ngerti sama saya. Ditanyain terus, kemana lu nggak datang? Nggak ngerti. Terus ketemu Pastor Lewi juga nggak ngerti saya. Pastor Hendra nggak ngerti saya. Pastor Roy nggak ngerti saya. Apalagi Pastor Leo nggak ngerti gua. Wah! Ada banyak orang Kristen ketika punya masalah pengen dimengerti. Kenapa pengen dimengerti? Karena mereka nggak ngerti. Nggak ngerti bahwa mereka punya urapan. Halo? Punya alasan untuk saya off dulu dari pelayanan. Kayaknya Anda nggak pernah dengar ya kata-kata itu ya. Saya off dulu dalam pelayanan, saya mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena ada begitu banyak persoalan menantang hidup dia. Alkitab berkata ketika tantangan dihadapi oleh Daud, seluruh musuh datang, dia maju. Dia bukan cari alasan untuk mundur, apalagi muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba nggak muncul gitu. Daud maju terus. Coba bilang maju terus. Jadi sekarang kalau Anda punya masalah, tantangan, kesulitan, persoalan apa? Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, maju terus. Amen. Woo. Gaspol, ya itu benar. Oh ya. Suatu hari Abraham bilang sama Tuhan, usia udah 99, istri sudah menopause, mana anak? Tuhan bilang, aku perisaimu, anakmu akan banyak. Mana? Ketika dia bilang, mana? Yang ada Eliezer nih, aku gak punya anak. Nanti yang warisanku datang sama Eliezer. Dia lagi mau ngomong sama Tuhan. Emang Tuhan gak ngerti apa aku punya masalah? Gak punya anak? Saya mau tanya, emang Tuhan gak tahu kalau dia punya masalah? Tahu gak? Tahu. Tuhan tahu Abraham punya masalah, gak punya anak. Tapi Tuhan gak mau tahu. Coba bilang, Tuhan tahu masalahmu? Coba sambil lihat sebelah saudara, Tuhan tahu masalahmu? Tapi dia gak mau tahu. Kenapa? Maksudnya apa? Nggak mau tahu. Karena Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Dan dia bisa membuka kandungan Sarah. Kadang-kadang saudara, kita lebih percaya pada diri kita dan apa yang dunia katakan daripada Tuhan katakan. Lalu ayatnya yang ke-9. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Mereka bukan cuma gertak, mereka bukan cuma bluffing, bukan gertak bangsa Daud, tapi betul-betul bikin serangan. Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Saya percaya Daud gak akan bikin pertanyaan ini kalau dia bersembunyi. Loh iya dong, kalau ada musuh datang bersembunyi ngapain nanya begini? Orang kita udah ketakutan. Tapi dia maju, tapi dia nanya Tuhan, dia mau memastikan apakah Tuhan akan beserta dengan dia. Lalu Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Coba bilang, maju Jo. Maju Jo, haleluya. Buat orang Manado ya, maju Jo. Lalu majulah ia ke Baal Perazim, dan Daud memukul mereka kalah. Wow. Daud memukul mereka kalah. Di sana berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Jadi siapa yang menerobos? Siapa yang menerobos? Tapi melalui siapa? Melalui Daud. Tahukah saudara Tuhan mau menerobos dalam persoalan hidupmu tapi melalui saudara? He work inside you and through you. Dia bekerja di dalam saudara dan melalui saudara. Jadi ketika Anda mendapat tantangan, Anda nggak bisa supaya orang lain yang menyelesaikannya. You yourself with God. Amen? Karena urapan yang ada dalam diri saudara bersama Tuhan, Tuhan yang bikin terobosan. Melalui saudara. Lalu dikatakan sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud.
Tahukah saudara, ternyata orang Filistin waktu perang sama Daud nggak cuman pakai tombak, perisai, pakai panah, pakai apalagi saudara, keterampilan perang. Tapi bawa berhala, bawa roh jahat. Bawa spirit. Dalam hidup ini kadang-kadang Anda menghadapi realitas bukan cuman yang dilihat oleh mata jasmani saudara, tapi ada spirit yang terlibat di dalamnya. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam macam-macam. Tadi pagi saya saksikan bagaimana ada seorang pendeta yang banyak berurusan dengan olahragawan, dengan atlet nasional. Dia berkata ketika atlet Indonesia mau mengadakan pertandingan di luar, ditanya mau nggak mandi kembang. Di Jakarta, di Indonesia mau nggak mandi kembang. Karena mereka tahu permainan olahraga pun bisa dibawa ke ranah spirit. Ternyata juga waktu ada pertandingan dengan negara tertentu, negara itu juga pakai kuasa gelap. Nah, saya hanya mau mengingatkan kepada saudara bahwa ini bukan berlebih-lebihan. Tentu saja saya nggak bilang bahwa semuanya ada roh jahat, bukan itu. Tapi saya mau ajak saudara bahwa realitas, bahwa dalam hidup ini, apalagi dalam konteks Indonesia, kita mesti ngerti. Bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging saja, tapi melawan roh-roh jahat di udara. And that you need anointing. Halo, amin saudara. Lalu dilanjutkan saudara, ketika orang Filistin menyembur sekali lagi di lembah itu. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Nanya lagi. Allah jawab, jangan maju di belakang mereka. Tapi buat gerakan lingkaran terhadap mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon kertau. Sekarang strateginya berubah. Strategi awal maju, strategi sekarang bikin lingkaran. Tuhan itu adalah a strategist. Dia punya strategi sangat berbeda-beda dari waktu ke waktu. Buat gereja ini, bahwa Tuhan juga akan punya strategi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. The only one who knows is God. Lalu kita lanjutkan saudara. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul, dan ayat yang ke-15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi Tuhan yang sudah bikin kemenangan duluan. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu perhatikan akibatnya setelah itu. Termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan bukan cuma termasyur di segala negeri. Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Segala bangsa takutan dia. Apa yang terjadi? Ketika breakthrough anointing terjadi, ketika dia melakukan breakthrough anointing, higher and greater. Yang terjadi adalah higher and greater. Nama dia menjadi terkenal, bangsa menjadi punya takut sama dia. Because of God. Higher and greater akan terjadi ketika anointing yang ada dalam diri saudara teraktivasi. Dua orang doang yang ngerti apa yang saya ngomong. Lebih baik daripada yang gak ngerti sama sekali. Saya mau beritahu saudara, higher and greater akan terjadi ketika aktivasi terjadi di dalam diri saudara. The anointing. Amen? Nah mari kita akan melihat apa yang terjadi ketika breakthrough anointing ada pada saudara. Apa yang Anda akan alami? Siap mengalami itu? Mau alami itu saudara? Saya berdoa lewat khotbah ini, bulan depan, Anda betul-betul tahu ada Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. Ya nanti di kenaikan, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, saya dapat sesuatu. Dan saya akan bicara, you shall receive power. You shall receive power. Dan kuasa itu Anda akan terima dan akan menjalani bukan dengan powerless, tidak punya kekuatan, punya kuasa, tapi Anda punya kuasa dari Tuhan. Poin pertama dari ayat yang kita baca barusan, urapan yang dari Tuhan membuat kita berani menghadapi tantangan, kesulitan, dan masalah. Saudara, seringkali saudara waktu kita menghadapi masalah, tantangan, apalagi tantangan itu rumit, berat, sulit gitu ya. Membuat saudara rasanya tidak berdaya. Membuat saudara dan saya rasanya takut, ngalamin tekanan, stres yang berlebihan. Dan akhirnya saudara tidak berani melangkah.
Apalagi kalau Anda punya masalah-masalah sebelumnya, kegagalan sebelumnya, sekarang ada masalah baru membuat Anda tidak berani melangkah. Saudara, yang membuat Anda berani melangkah seperti Daud berani menghadapi musuh adalah anointing of God. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang punya rasa takut, khawatir, cemas dalam menghadapi masa depan. Anda mungkin baru berusia 20-an, 30-an, 40-an. Anda merasa bagaimana dengan masa depan saya? Saudara yang dikasih Tuhan, Anda nggak perlu merasa takut karena when that anointing comes, maka Anda bisa mengalahkan rasa takut. Karena Anda harus tahu, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Betul? Nah, kalau begitu sumber rasa takut, saudara, adalah pikiranmu sendiri atau setan. Atau analisamu sendiri. Saudara tahu khawatir? Khawatir itu apa sih? Keterampilan Anda menganalisa sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu bahasa kerennya itu. Tahu khawatir? Keterampilan, kemampuan saudara untuk menganalisa sesuatu yang belum tentu terjadi. Itulah kekhawatiran terjadi dalam hidup saudara. Mengapa saudara jadi khawatir? Mengapa saudara jadi takut? Anda memproyeksikan sesuatu yang belum tentu ada. Dan Anda membuat itu seolah-olah ada. That's the problem. Itu yang jadi masalah. Itulah sebabnya mengapa saudara, kalau Anda mau mengalahkan rasa takut yang bukan bersumber dari Tuhan, this anointing, breakthrough anointing akan membuat saudara tetap berani menghadapi persoalan. Coba bilang sebelah saudara, maju terus. Tuhan Yesus pernah berkata, murid-murid bingung gak bisa menyelesaikan orang yang kerasukan setan. Dari kecil Tuhan bilang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Betul? Dalam hidup saudara, uangmu kadang-kadang tidak bisa menjadi jawaban. Teman-temanmu di kantor gak bisa jadi jawaban. Teman-temanmu di pemerintahan tidak bisa jadi jawaban. Duitmu tidak bisa jadi jawaban. Ada hal-hal di mana Anda udah gak tahu lagi Anda mau berbuat apa. Your anointing is the answer. Kalau hari ini Anda sudah cari jawaban gak ada, saya beritahu saudara jawabannya ada di sini. Coba bilang sebelah saudara, jawabannya ada di sini. It's inside you. Makanya kekristenan yang tidak menggali yang di dalam. Saya ulangi, kekristenan yang tidak menggali yang di dalam. Yang hanya ada hype di luar. Adalah kekristenan yang tidak mengerti apa yang Tuhan sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Jawabannya ada di mana? Amen? Anda percaya? Anda percaya ada di sini? Bukankah ada ayat di Kolose berkata bahwa hidup saudara tersembunyi di dalam Kristus? Artinya kalau hidup saudara tersembunyi, masa lalumu, masa sekarang, masa depanmu, itu tersembunyi dalam Kristus. Makanya when Christ revealed, ketika Kristus dinyatakan, hidupmu dinyatakan. Masa depanmu dinyatakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut menghadapi masalah. Mula-mula Musa takut gak menghadapi perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Takut. Tapi setelah itu dia melangkah bersama Tuhan. Ada tongkat adalah gambaran the anointing of God, the power of God. Ketika tongkat itu dia pegang, menghadapi pesihir-pesihir Mesir, dia berani hadapi. Ketika Petrus mengalami urapan Tuhan di Pentakosta, yang tadinya dia menyangkal Tuhan, sekarang dia berani menyampaikan pesan Tuhan dengan luar biasa. Keberanian saudara, bukan karena Anda nekat, tapi because of the Holy Spirit. Tadi pagi saya diingatkan, saya bicara kepada di jemaat di ibadah 41, bahwa ada seorang nabi datang kepada Paulus berkata, orang yang memiliki ikat pinggang ini, itulah gambaran Paulus lagi dikasih tahu, bahwa kalau dia jalan ke depan, dia akan banyak mengalami penderitaan. Semua menghalangi Paulus untuk jalan. Paulus bilang, kenapa kau halangi aku? Aku tidak takut menghadapi itu. Paulus bukannya gak percaya sama profetik. Tapi Paulus tahu bahwa dia berani hadapi itu.
Dengan profetik dia yakin bahwa dia tetap berani lakukan itu. Dia jalan. Ada banyak orang hari-hari ini dibiarkan dengan rasa takut. Saya beritahu saudara, setan punya strategi yang sama dari dulu sekarang dan seterusnya. Membuat saudara takut. Ketika Anda takut, ketika Anda mundur, ketika Anda tidak mau pelayanan, itu yang dia mau. Ketika Anda ikutin apa yang dia mau, maka Anda lebih taat kepada dia daripada Tuhan. Halo, ada amin? Coba bilang lagi sebelah saudara, jangan takut. Yang kedua, kalau Anda baca ayat yang sama, ayat yang tadi di ayat 10. Dia tanya sama Tuhan, haruskah aku maju? Apa yang terjadi? Anointing, karena Daud diurapi jadi raja. Anointing bukan cuma membuat Daud berani menghadapi masalah. Tapi Daud semakin peka dengar suara Tuhan. Kalau Anda mau mendengar radio di stasiun FM radionya, Anda harus punya radio, alat radio saudara. Anda harus putar ke stasiun FM juga. Betul? Kalau radionya misalnya dia punya frekuensi 37.7, maka Anda harus putar di 37.7, betul? Baru bisa nyambung frekuensinya, is that right? Now, dengar. RGLM akan berbicara di bulan Juni, ini adalah voice over noise. Suara mengatasi kebisingan. Dunia membuat kebisingan, membuat Anda seolah-olah tidak bisa dengar suara Tuhan. Tapi saya beritahu saudara, when you are anointed by God, ketika ada urapan dari Tuhan, tahu nggak saudara, Anda sedang di setel frekuensimu untuk bisa dengar suara Tuhan. Sehingga frekuensi saudara dengan frekuensi saudara in line. Dan you will listen the voice of God. Makanya saudara, orang yang mengabaikan urapan, yang meremehkan urapan dalam hidupnya, yang menganggap sepele apa yang di dalam ini, nggak bisa dengar suara Tuhan. Lebih gampang mendengarkan noise over the voice. Tuhan mau saudara listen to the voice over the noise. Noise Anda bisa dapat melalui Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda punya media sosial dan semuanya dari temanmu dan segalanya. Real saudara, TikTok. Percayalah, you can listen to God's voice. Katakan amin. Seringkali justru suara Tuhan itu ketika Anda dalam keadaan tenang. Tahukah berita-berita akan mengecokkan saudara? Tapi when the Holy Spirit come into your life, ketika Holy Roh Kudus bekerja, maka Anda bisa dengar suara Tuhan. Saya sering ketemu saudara, ada penjemaat bilang, ya kalau pastor enak, udah bisa dengar suara Tuhan. Ya you lihat saya yang sekarang sih. You lihat saya waktu awal-awal jadi mahasiswa dong. Ketika saya SMA jadi mahasiswa, ketika awal pertama saya belajar dengar suara Tuhan. Apa yang terjadi kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan? Coba saya mau tanya. Apa yang terjadi kalau Anda nggak bisa dengar suara Tuhan dalam hidupmu sehari-hari? Anda pasti dengar suara berita dong. Anda pasti suara temanmu dong. Anda pasti dengar suara pikiranmu dong. Betul nggak? Udah pasti. Sehingga tanpa disadari hidupmu tidak dipimpin oleh Holy Spirit. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah izinkan Tuhan berbicara dengan cara Anda izinkan hatimu, Tuhan urapi saya. Mau diurapi? Yang ketiga, kalau tadi pagi saya cuma hanya poin kedua, sekarang yang ketiga, saya punya waktu untuk masuk lebih jauh. Memberi kekuatan untuk saudara dan saya menerobos atau menyerang, bukan cuma bertahan. Makanya Daud berkata, Allah menerobos musuhku melalui tangan. Sehingga berhala pun ditinggalkan. Setan dikalahkan. Saudara percaya bahwa Anda lebih dahsyat daripada setan? Anda percaya enggak? Ada satu orang boleh kasih contoh saya. Satria, sini Satria. Ini nggak ada ngomong-ngomong sebelumnya. Kamu berdiri di sini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ntar kalau saya tekan kamu jongkok ya. Pelan-pelan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia ngalamin tekanan, ditekan oleh dosa.
Ditekan oleh dosa. Terus, kuat, masih kuat? Ditekan oleh dosa. Sampai pada akhirnya dia menunduk. Ini manusia, ditekan oleh dosa. Berhenti di sini. Satu lagi kasih contoh. Brenda, sini kamu. Sini. Dia mau lompat. Ini contoh doang ya. Contoh doang ya, Brenda. Ini setan. Karena kulitnya hitam. Enggak bercanda. Setan dilempar oleh Tuhan. Dari surga, betul? Dan ketika dia dilempar, hidup dia terus tertekan dengan kejahatan, betul? Sama-sama nih mengalami ketekanan. Perhatikan, dia tertekan. Tetap di sini ya. Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Pertanyaan saya, yang dia tebus dosa manusia atau setan? Jawab. Ini. Berarti waktu Tuhan bilang, sudah selesai. Ini dia berdiri. Yang ini tidak ada penebusan. Makin ditekan, makin ditekan, makin ditekan. Now my question, who is powerful? The church or Satan? The church or Satan? Saudara lebih dahsyat daripada setan. Betul. Karena setan tidak ada penebusan, kita mengalami penebusan. Silakan, thank you. So I'm telling you one thing. When the Holy Ghost datang dalam hidup saudara, setan tidak berkuasa atas hidupmu. Jadi kalau Anda hari ini, gue takut ada setan. Yang kesetanan siapa? Jadi kalau Anda membesarkan setan, Anda belum ngerti karya Yesus di atas kayu salib. Ini dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Yang kesetanan siapa? Anda paham maksud saya? The power is us. Yesus ketika muncul di Gerasa, gak pakai doa keliling. Saudara pikir dia doa keliling? Pakai kepret-kepret gitu? Nggak ada kepret-kepret. Dia cukup muncul di Gerasa. With all the anointing of the Son of God. Setan kenalin orang yang punya urapan. Setan datang tersungkur. Dan berkata, apa urusanmu dengan aku? Waktuku belum tiba. Anak Skewa ketika mencoba mengusir setan. Yang kerasukan, setan bilang apa? Yesus aku kenal. Karena dia sudah di atas kayu salib mengalahkan aku. Paulus aku tahu karena dia punya posisi luar biasa, dahsyat di hadapan Tuhan. Tapi kau iki sopo? Kau ini siapa? Gak punya stature, gak punya posisi. Dia labrak habis. Saya beritahu saudara, dunia akan melabrak hidupmu, setan akan melabrak hidupmu kalau Anda tidak punya anointing ini. But when you have the anointing of God, Anda muncul, setan pergi. Betul atau tidak? Satpam di sini, kalau lagi liburan takut naik lantai 5 sini. Saya cerita aja apa adanya. Karena dia bilang ada jin lewat sini, lewat sana. Tapi Hosea tidur di sini tenang-tenang saja. Hallelujah, praise the Lord. Amen. The Spirit of God. Jadi saya percaya saudara ketika anointing itu ada membuat saudara bisa menyerang dan menerobos. Tidak ada setan bisa menahan saudara. Penutup saya cerita. Tadi pagi saya sudah cerita, saya cerita. Kemarin saya ke New Zealand. Dalam saat ada satu keluarga suami istri
yang mau berkati kami. Dia cerita, istrinya yang cerita. Waktu ngobrol-ngobrol, saya tanya, gimana ibu bisa terima Tuhan? Dia sebenarnya bukan dari Kristen, dari agama yang lain, orang Chinese ya, Anda tahu lah ya. Singkat cerita, dia ngalamin kepenuhan Roh Kudus, dia terima Yesus, ngalamin belajar pelayanan pelepasan. Dia punya kerinduan untuk mama papanya diselamatkan. Papanya ternyata dari muda suka simpen, beli dan simpen batu-batu. Apa aja batu dia beli. Ternyata batu itu diisi. Anda ngerti gak sih kalau dibilang batu diisi? Bukan isi duit, bukan. Isi spirit. Dan dia punya kamar sendiri khusus dikunci. Gak ada yang bisa masuk, papanya doang yang bisa masuk. Kadang-kadang dikasih kopi, dikasih minuman gitu aja. Kalau sesajen kan begitu. Dan itu, kata dia, batu-batunya itu bisa jalan sendiri. Dan orang sakit apa ditempel sembuh. Lalu dia bilang, saya kepengen supaya papa saya dilepaskan. Dia cari tahu kuncinya di mana, nggak ada yang tahu. Dia nggak mau supaya keluarganya yang tahu. Dia tanya Tuhan, Tuhan kasih tahu lu tempatnya di mana tuh kunci. Susah ditemukan sebenarnya. Saya nggak usah cerita. Dia dapat, dibuka. Habis dibuka, dia bilang gini, Pak, saya doain Pak itu. Saudara, orang baru lebih berani daripada orang lama kadang-kadang. Orang lama tuh mikir tuh. Waduh, kalau boleh Pak John ikut saya, Pak ini ikut saya, ayo doa sendiri, gak berani saudara. Kalau dia berani saudara, karena dia tahu ada Holy Spirit inside dia, bigger, lebih besar daripada yang dia. Dia tumpang tangan, dia doain. Dia bilang, Pak, habis setiap kali saya doain, itu badan saya kayak dipukulin, digebukin, sakit ini bisa sakit, nyeri di dalam. Itu kayak ditusuk-tusuk. A spirit. Dan karena itu dia bilang, I fight in the spirit. Ada peperangan rohani. Dia berdoa sendiri. Lalu dia ambil minyak urapan, dia urapi, dia doain, dia urapi, dia doain. Tiap kali ada kesempatan. Nggak harus tiap hari, pokoknya ada kesempatan dia doain. Terus. Suatu hari papanya bingung. Batu yang sering gerak-gerak sekarang udah nggak bisa gerak. Lumpuh. Terus papanya bawa batunya ini ke orang pinter. Karena papanya di Jakarta kan. Bawa orang pinter. Orang pinternya lihat, dia bilang gini, ini batu udah kosong, gak ada isinya. That spirit gone. Terus dia bilang sama anaknya, tapi gue heran, kenapa ini batu asal gue udah lapin, udah bersih, besok pagi ada minyak lagi. Kok jadi keluar minyak? Dia gak tahu itu minyak urapan. Oh haleluya, praise the Lord. Apa yang terjadi? Papanya terima Tuhan dan radikal untuk Tuhan. Oh mamanya, apalagi kalau dia cerita mamanya banyak saudara patung-patung. Tapi because of one people, percaya, he inside me lebih besar dari dunia. Dia berani hadapi. Perempuan sendirian berhadapan. Kalau Anda laki-laki sendirian tidak berani menghadapi. Jadi saya sangat percaya. Jangan percaya setan lebih kuat dari saudara. Never believe that lie. Karena setan tidak ada penebusan. Manusia ada penebusan. Itu sebabnya setan makin Anda tekan, Anda punya kekuatan lebih dahsyat. Karena Anda makin hari makin serupa Kristus. Makin hari makin serupa Kristus. Terangmu bagai rembang tengah hari. Come on. Jadilah orang Kristen yang diurapi dengan pengurapan breakthrough anointing. Pagi hari ini saya mau berdoa buat saudara. Anda entah businessman, entah karyawan, entah guru, entah mahasiswa, entah siswa, entah ibu rumah tangga. Seperti tadi kesaksian tadi. Mujizat terjadi. Percaya the power of God is higher than everything. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, kita nyanyikan lagu. Roh Kudus hadir di sini. Anoint me.